pagi. Eh, ya, silakan kalau mau merekam. Ya, Waalaikumsalam kita, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. ya baik. Ya, kita bertemu ini pertama di dalam mata kuliah Geokimia Petroleum itu karena dari sesi 1 hingga sesi 8-nya UTS itu diisi oleh Bung Ervin dan Bung Erwin. Ya, mudah-mudahan lancar semuanya dan sekarang bertemu dengan saya di sesi 9 sampai 15 bahkan sampai nanti UAS. Jadi sekarang kita beda, luar biasa bedanya. Kalau kemarin hanya bicara tentang batuan induk, kemudian kematangan dan apa namanya hal-hal yang diakses, yang dibicarakan adalah tentang apa namanya tentang kerogen, maka sekarang kita eh, apa namanya kita pindah ke sesuatu yang sangat beda sama sekali yaitu tentang biomarker ya. Jadi ini sangat kimia ya. Jadi kalau ada beberapa hal ini nanti. Satu adalah teorinya. Kalau teorinya kalian kurang mengerti, mau bertanya malu atau sungkan, tidak masalah ya. Nah, setelah teori nanti itu ada penggunaannya. Nah, penggunaannya itu yang saya mohon kalian untuk bertanya kalau tidak mengerti. Karena nanti ujiannya akan dalam bentuk dibawa ke rumah ya. Saya berikan suatu problem atau suatu hasil analisis, kemudian kalian interpretasi. Nah, kalau kalian tidak mengerti gunanya apa yang akan saya ajarkan ini, kalian akan mendapatkan kesulitan. Ya, walaupun bisa tanya ke temannya, diskusi dengan temannya boleh. Jadi nanti di ujian akhirnya itu dalam bentuk dibawa ke rumah tugasnya, boleh berdiskusi malah wajib. Kalau menurut saya berdiskusi supaya wawasan kalian luas dengan berdiskusi dengan teman-teman kalian. Tetapi tidak boleh satu orang yang menulis, yang lainnya mengopi itu. Salin rekat istilah Indonesianya, copy paste. Itu tidak boleh sama sekali. Kalau ketahuan itu, maka nilainya adalah nol. Untuk 2 atau 3 orang yang tertangkap itu akan diberi nilai nol. Ya, jadi harap dipahami dan ancaman saya bukan, maaf kalau ini bukan ancaman lah ya, pemberitahuan saya ini bukan hanya gertak sambal, tapi kalau sampai ketahuan, ya terpaksa saya nolkan. Pak, kalau ada yang melakukan itu tapi tidak tertangkap, ya rezekinya. Artinya saya terlewat. Karena biasanya saya kalau mengoreksi itu dalam 1 hari. Artinya saya ingat, oh ini tadi ada kata-kata ini yang salah. Tadi saya baca di mana, saya cari lagi. Ketahuan ada yang salah itu, salah ini, maka ya tertangkaplah. Ya, tapi tujuan saya bukan mau menangkap siapa yang salah, tapi kalianlah yang harus belajar menggunakan dengan baik. Karena mudah-mudahan ini banyak gunanya nanti kalau saudara bekerja di perusahaan migas dan kebagian di eksplorasi. Kalau kalian eksplorasinya geofisika tidak akan terpakai ini. Tapi kalau geologi, geologi itu biasanya masih ada geokimianya. Ya baik, ini adalah rencana kuliah kita. Bentar saya apa namanya? Iya, jadi ini rencananya kita sekarang di minggu yang ke-9. Ya, sekarang kita itu di sini di minggu ke-9 itu kita akan bicara jadi semuanya nanti biomarker. Biomarkernya yang minggu ini dan Rabu depan itu adalah alkana normal dan isoprenoid. Karena ini panjang, maka saya pecah menjadi 2. Saya tidak suka ngebut. Jadi artinya ini ilmu ini itu banyak yang belum paham. Jadi karena kalau banyak yang paham, pasti saya sudah tidak perlu ngajar lagi di Unpati. Ya, tapi dari Unpati selalu ragu-ragu kalau membahas ini. Bukan karena mereka tidak bisa, bukan, tapi karena ya sudahlah masih ada Pak Edi saja lah yang ngajar ini, gitu ceritanya. Nah, di Universitas Pertamina juga begitu. Saya punya junior, ketika saya udah ambil Anda semuanya. Wah jangan Pak Edi, ini nanti yang biomarker masih Pak Edi saja lah. Ya, ya itulah dia. Jadi memang harus ada penghayatan.
Karena itu saya minta juga Anda menghayati. Kalau Anda tidak mengerti, silakan tanya. Tanyanya karena ini daring, ada dua cara. Satu, pencet eh, apa namanya raise hand. Mudah-mudahan muncul di layar saya. Kalau ada yang raise hand, maka saya akan stop. Saya persilahkan untuk bertanya. Kalau sampai lebih dari setengah menit saya tidak merespons, jangan-jangan raise hand Anda itu tidak muncul di ini. Lalu bagaimana Pak? Buka saja mikrofonnya, lalu tanya, eh, interupsi Pak atau permisi mau tanya atau mohon izin bertanya, silakan. Tidak ada apa namanya, tidak ada anggapan kurang ajar. Pak, nggak enak Pak kalau Bapak lagi bicara kemudian saya stop. Tidak, karena aturannya begitu ya. Nah, bagaimana lagi kalau Anda mau bertanya kalau tidak memotong perkataan saya. Jadi, monggo silakan. Kalau mau bertanya jangan segan. Syukur-syukur kalau Anda bertanya sudah dapat jawaban dan Anda juga dapat bonus. Kan Anda sudah pernah ikut kuliah saya mestinya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi akan ada bonus kalau yang aktif. Hanya karena ini daring saya agak kurang suka ya karena biasanya apa namanya agak ada kekurang lancaran. Kadang tiba-tiba suara saya hilang, kadang-kadang Anda yang sedang bertanya saya tidak bisa mendengar, lalu Anda frustrasi, nggak jadi tanya deh. Jadi jangan jangan segan dengan itu ya. Jadi di 2 minggu pertama ini kita akan bicara tentang 2 biomarker, alkana normal dan isoprenoid. Mendengar ini saja mungkin Anda pasti bertanya-tanya, alkana normal itu yang mana ya? Alkana normal mungkin kalian tahu lah ya, karena alkana itu CnH2n plus 2 lah ya. Itu biasanya di kimia dasar kalian dapat, di SMA juga kalian dapat, biasanya. Nah, isoprenoid yang mungkin tidak, apalagi ini isoprenoid. Ya, baik. Jadi itu adalah rencana perkuliahan ke-9, sesi 9 sampai 15. Insya Allah tanggal sekarang 6 Mei, maaf, Rabu depan kita masih bicara ini. Kemudian ada biomarker sterana ini juga banyak gunanya. Sehingga saya pecah lagi menjadi 2, tanggal 20 Juni dan insya Allah 3 Juni. Lupa apakah tanggal 27 tidak ada kuliah? Tidak ada, karena itu adalah Idul Adha. Ya, jadi hari Rabu, hari Kamis libur. Jumat mungkin hari kejepit. Di Universitas Pertamina hari Jumat itu dijadikan hari BDR, bekerja dari rumah. Tanggal apa namanya? Tanggal berapa itu? 13, tanggal 20, 27, 28, 29. Sehingga kita kuliah lagi 3 Juni, kemudian 10 Juni, 17 Juni, 24 Juni. Nanti tolong Roland atau siapa didiskusikan dengan Bung Erwin atau dengan siapa supaya saya tahu nanti UAS kalian itu tanggal berapa. Jadi kalau ini memang masuk di UAS, maka akan ada saya kuliah tambahan sebagai pengganti dari tanggal 27 Mei yang libur Idul Adha itu. Tapi kalau ini masih oke, saya akan mengikuti ini sehingga kuliah kalian hanya setiap hari Rabu dan insya Allah tidak terlalu lama. Karena kalau panjang-panjang saya bicara tentang biomarker, saya khawatir saya enak karena saya selesai menunaikan tugas saya. Tapi kalian tidak mengerti. Nah, itu yang saya takuti. Jadi silakan bertanya kalau kurang mengerti ya. Baik, apa itu biomarker? Seperti biasa ya kita selalu kenalan dulu. Oh ya, kenalkan ini biomarker. Biomarker itu dari 2 kata bahasa Inggris, biological dan marker. Sehingga orang di mana-mana juga orang pales lah yang bicara panjang itu biological marker, biomarker saja. Biomarker. Nah, kata lainnya adalah molecular fossil. Jadi fosil tapi fosil molekul. Jangan tanya, Pak, apakah ini sama dengan fosil kalau saya mempelajari di paleontologi? Sangat beda. Kalau itu wujud ada. Jadi keong, jadi fosil. Jadi ada keongnya. Kalau ini tidak kelihatan karena molekular, molekul. Jadi yang kita cari fosilnya itu bukan wujud fosil, akan tetapi materi di dalam atau senyawa di dalam minyak ataupun di dalam batuan induk. Yaitu satu. Jadi yang pertama tentang biomarker, satu, kalian tidak akan mendapatkan wujudnya. Pak, saya ingin tahu biomarker yang namanya alkana normal, ya kalian lihat hanya cairan saja. Lalu bagaimana Pak saya tahu kalau itu alkana normal? Kalian injeksikan di GC, gas kromatograf, kromatografi gas. Dari situ kelihatan
Oh ya, ini yang namanya alkana normal. Jadi kalau tanpa alat tidak mungkin. Karena itu ilmu ini ilmu mahal. Dan kesulitan bagi saya, sehingga kalau kalian lihat indeks H saya itu hanya 3. Karena memang dua, satu, untuk membuat makalah tidak mudah. Karena datanya itu umumnya data perusahaan. Ya karena ini mahal anunya, analisisnya. Dan tidak mungkin hanya 3 analisis. Paling tidak ada 20 analisis. Ya, nah itu akan mahal sekali sehingga tidak mungkin. Satu. Yang kedua, kalau toh saya dapat dari perusahaan, kemudian saya buat makalah, yang membaca juga tidak banyak. Karena perkembangan ilmu geokimia organik, geokimia petroleum itu tidak seluas orang bicara tentang tektonik, tidak seluas orang bicara tentang sedimentologi, tidak seluas orang bicara tentang stratigrafi. Jadi kalau kalian kumpul, misalkan ada yang anggota ASPRO di TEGI, atau kalian kumpul ikut di IPA, Indonesian Petroleum Association, yang bulan ini akan diadakan di Jakarta, saya tidak tahu undangannya sampai ke mahasiswa Unpati atau tidak. Di tanggal 20 ya kalau tidak salah. Iya, 20 sampai 22 kalau tidak salah, atau 19 sampai 21 Mei ini akan ada konvensi IPA, Indonesian Petroleum Association, di BSD Bumi Serpong dan Mai, berapa kilo dari Jakarta. Nah, kalau kalian kumpul mahasiswa di sana, tanya, kamu tahu nggak geokimia petroleum? Kamu tahu nggak biomarker? Kalau kalian tanya, tidak akan lebih dari 10% dari yang kalian tanya itu tahu. Oh iya, biomarker itu kan ini. Apa artinya? Artinya adalah ilmu ini tidak berkembang pesat. Karena gunanya juga spesifik, tetapi sangat diperlukan. Itu saja yang ingin saya katakan. Nah, baik. Kalau begitu, apa yang disebut dengan biomarker? Nah, ini saya ambil dari Peters dan Moldovan tahun 93. Jadi ini adalah definisi klasik. Yang saya tulis dengan hitam itu adalah kata kuncinya. Senyawa maaf, yang merah, maaf, yang merah itu adalah yang kata kuncinya. Jadi adalah senyawa organik kompleks. Jadi senyawa organik. Masalah kompleksitas itu tergantung. Ada yang mengatakan, oh CH4 itu kompleks, ada yang mengatakan tidak. Ya, terus terang biasanya tidak lah ya. Tapi mulai dari itu sampai yang kompleks. Sampai misalkan yang C10H22 misalkan. Nah, senyawa organik. Jadi kalau anorganik, apakah itu biomarker? Bukan. Senyawa anorganik apa? Misalkan mineral. Jadi mineral itu, walaupun ketemunya mineral itu, wah ini mineral ini umurnya sudah 5 juta tahun yang lalu. Mestinya kan fosil kan? Tapi itu fosil anorganik. Yang ini adalah organik. Ya, senyawa organik kompleks yang tersusun dari unsur C, H, dan unsur lainnya. Unsur karbon, hidrogen. Karena itu ilmu kita itu adalah geokimia petroleum. Nah, di geokimia petroleum itu yang kita bicarakan biasanya hidrokarbon. Hidrogen, karbon, karbon. Artinya H dan C. Jadi unsurnya tidak banyak, C dan H dan unsur lainnya, yang jumlahnya kecil. Jumlah yang besar adalah C dan H ini. Yang ditemukan di dalam minyak. Ya, jadi kita nanti akan bicara minyak. Kita akan bicara bitumen. Ya, bitumen itu apa? Bitumen itu adalah hidrokarbon yang diekstrak dari sampel batuan. Kita bicara tentang batuan dan sedimen. Pak, batuan ini yang dibicarakan batuan apa? Batuan sedimen. Lah ini kok ada sedimen lagi? Yang disebut sedimen itu belum batu, belum menjadi batu. Jadi kalau ada lumpur diendapkan, maka itu baru namanya sedimen. Tetapi setelah terpadatkan menjadi batuan, batu lumpur atau serpih, itu adalah batuan. Ya, batuannya sedimen. Ya, jadi sedimen adalah yang belum terbatukan. Contoh sederhana, kalau kalian minum kopi pagi-pagi lah ya, bukan kopi yang saset ya, tapi kopi yang Anda seduh. Kan itu akan ada endapannya di bawah. Nah, endapan di bawah itu adalah sedimen kopi itu. Artinya jangan batuan sedimen kopi, bukan, karena belum membatu. Tapi kalau dari kopi yang mengendap itu kalian angkat, kemudian kalian tekan, dan kalian naikkan suhunya, sehingga menjadi batu seperti permen, permen, bukan permen kopi itu lain lagi ya. Seperti permen, tapi dari hasil kopi itu tadi, nah itu baru namanya batuan sedimen kopi. Ya, jadi bedanya sedimen dan batuan sedimen. Serta
menunjukkan sedikit atau tanpa perubahan dalam strukturnya. Jadi dalam strukturnya itu ada perubahan pasti. Tetapi bisa sedikit, tapi ada maaf tanpa. Boleh jadi tidak, tapi jarang sekali. Umumnya ada perubahan. Tapi perubahannya tidak boleh banyak-banyak. Harus sedikit. Pak, seperti apa sedikitnya itu? Nah, nanti saya berikan contoh ya. Dari molekul organik asalnya di dalam organisme hidup. Jadi tadinya, biomarker itu tadinya hidup. Bukan biomarkernya hidup ya. Ada di makhluk hidup. Makhluk hidupnya mati, biomarkernya lari. Kemudian terperangkap. Nah, biomarkernya itu nanti berubah. Karena kalau tidak berubah ya tetap di dalam tubuh makhluk hidupnya. Contohnya ini. Di atas ini itu adalah fitol. Ya, C20. Pak, fitol itu apa, Pak? Fitol itu adalah materi yang ada di zat hijau daun. Nah, ini istilah Indonesia itu mengatakan zat hijau daun. Apakah selalu hijau? Tidak, kadang-kadang tidak terlalu hijau. Ya, hijaunya ada hijau muda, ada hijau tua, kadang-kadang agak kekelabuan begitu. Lebih baik kalau orang Inggris tidak mengatakan dengan warna, tapi katakan klorofil. Kemudian di Indonesia kan juga sudah ada klorofil. Kalau Inggrisnya itu CLO dan seterusnya klorofil, klorofil ya tetap. Kalau di bahasa Indonesia KLOROFIL, klorofil. Ya, nah, klorofil barangkali lebih tepat karena tidak menunjukkan warna hijau atau tidak hijau. Nah, seperti ini. Pak, ini kalau yang zigzag itu kan alkana normal, betul. Tapi ini bukan alkana normal karena ada cabangnya. Ya, di samping cabang itu ini ada ikatan rangkap. Ya, kalau kalian melihat penunjuk saya ini, penunjuk laser saya ini adalah ada ikatan rangkap. Kalau ada senyawa yang ada ikatan rangkapnya, maka senyawa itu tidak stabil. Karena tidak stabil, kalau mengalami kenaikan temperatur ataupun atau tekanan akan berubah. Ya, sekali lagi saya ulangi. Fitol, kalau namanya ol, itu selalu ada OH, ada gugus hidroksil. Ol yang lainnya apa, Pak? Contohnya alkohol. Alkohol itu selalu ada OH-nya. Ya, jadi ada ol, itu ada OH-nya. Kalau ana, ini vitana, itu sudah tidak ada apa-apa lagi. Semuanya ikatan tunggal. Jadi ol di sini bisa gabungan. OH selalu ada, hidroksil, dan kemudian ada ikatan rangkapnya. Nah, ini tidak stabil. Kalau temperatur, jadi fitol itu ada di klorofil ya, hijau daun. Klorofilnya itu jatuh daunnya, terperangkap di suatu sedimen, lama-kelamaan membusuk, berubah, maka fitol ini akan tidak stabil. Karena tidak stabil, maka akan pecah OH-nya dan ikatan rangkapnya menjadi tunggal. Menjadi seperti ini. Jadi ini OH-nya putus, hilang. Ini adalah vitana, ya. Jadi OH-nya hilang karena OH ini memang tidak stabil. Nah, kemudian ikatan rangkapnya ini menjadi tunggal di sini. Nah, dengan hilangnya hidroksil dan dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, maka ini namanya menjadi akhirannya ana. Ya, vitana. Kalau bahasa Inggrisnya akhirannya ane, vitin, alkain. Itu artinya sudah semuanya ikatannya tunggal dan tidak ada hidroksil. Ya. Nah, ini stabil. Ini yang kita dapatkan di batuan, ini yang kita dapatkan di minyak bumi. Jadi jangan nyari, Pak, saya tidak menemukan fitol di sampel minyak bumi saya. Ya, tidak ada. Fitol itu sudah masa lalu, ketika masih hijau daun. Masih hijau daun atau klorofil, itu ada fitol. Ekstrak hijau daun atau klorofil, cari fitol, ketemu. Tapi kalau sudah di batuan atau di minyak, sudah tidak ada fitol ini, sudah masa lalu. Yang ada adalah vitana ini. Jadi orang ahli geokimia pun, ahli kimia organik pun tidak akan menafikan, tidak akan menolak kalau ada orang yang mengatakan bahwa vitana itu asalnya dari fitol. Ini kan hanya sedikit. Jadi kalau kembali ke definisi ini tadi, menunjukkan sedikit atau tanpa perubahan dalam strukturnya dari molekul organik asalnya. Ini asalnya seperti ini, kemudian berubah seperti ini, kan sedikit sekali perubahannya. Jangan lalu mengatakan, Pak, ini beda. Ya pasti beda, tapi ini asalnya dari sini, yakin.
Semua ahli yakin bahwa asalnya dari fitol. Itu contohnya biomarker. Ya, jadi ini adalah fosil karena tadinya adalah fitol, ini ada di hijau daunnya, sekarang sudah tidak ada, adanya sekarang di minyak atau di batuan. Nah, contoh biomarker, nanti kita akan bicara tentang sterana dan triterpana. Nanti ya, ini hanya nama saja, apa sterana, apa triterpana, nanti kita bicarakan. Kan tadi kalau kita lihat di jadwal saya kan ada ini, sterana, triterpana, ada. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya kalau menanyakan ini, sterana, triterpana. Baik, sekarang kita bicara tentang, sekali lagi ya, kalau ada yang mau bertanya, silahkan angkat tangan. Jangan sungkan-sungkan kalau dengan saya. Nah, ini adalah suatu struktur atau bagan analisis. Di dalam geokimia, kita akan berhadapan dengan 3 jenis sampel. Pertama, sampel batuan. Ya. Yang kedua, sampel minyak. Dan yang ketiga, sampel gas. Umumnya kita nanti akan bicara batuan dan minyak saja, gas sangat sedikit. Karena kalau kita bicara biomarker, gas ini nyaris tidak ada biomarkernya. Mengapa? Karena gas itu kan hanya sampai C4. Jadi tidak ada biomarkernya. Yang ada adalah minyak dan batuan. Ya, nah kalau kita bicara tentang batuan, bentar, balik lagi kok tidak balik-balik. Ya, kalau kita bicara tentang batuan, ada 2 pembahasannya. Satu adalah membahas kerogennya. Itu sudah kita bicarakan. Ya, jadi ini sudah dibahas di sesi 17 oleh Bung Erwin dan Bung Erwin. Ya, jadi saya tidak akan mengulangi ini lagi. Nah, kita bicara ini sekarang. Loh, kalau sekarang apa Pak yang kita bicarakan? Yang kita bicarakan adalah ekstrak batuannya. Kita akan menuju ke hidrokarbon jenuh dan aromatik. Hidrokarbon jenuh itu alkana normal. Jadi, kalau batuan, apa bisa Pak kita mendapatkan ini? Tidak bisa. Harus ada usaha. Usahanya yang pertama adalah ekstraksi. Jadi diekstrak dengan diklorometana. Maka jadilah bitumen namanya. Jadi bitumen itu adalah minyak tetapi yang masih ada di dalam batuan induk. Kerogen kan sudah dibahas ya oleh Bung Erwin dan Bung Erwin bahwa kerogen itu adalah material organik yang padat yang ada di dalam batuan. Nah, kalau yang itu bisa kita analisis, misalkan yaitu tadi dengan LECO, dengan rock eval, dengan optik. Ya, kalau ada sisa sampelnya bisa dengan pyrolysis GC, ya GC pyrolysis. Ini sudah lewat. Nah, bitumen itu sudah setara dengan minyak. Jadi setelah kita ekstrak batuan, kita dapatkan larutan di dalam batuan, maka ini sama dengan minyak. Kalau minyak kan kita tidak usah mikir lagi. Sudah sampelnya diambil minyak ya sudah, langsung minyak saja. Mau diapakan lagi, diekstrak ya tidak, sudah minyak. Tapi kalau batuan, itu perlu ekstrak agar dapat bitumen. Nah, bitumen sama dengan minyak, maka dua-duanya ini akan kita lalukan. Kita akan lakukan analisis kromatografi kolom. Ya, ini dari minyak ataupun bitumen ke kromatografi kolom untuk dipecah menjadi 3 fraksi. Fraksi saturat atau hidrokarbon jenuh, fraksi aromatik, dan fraksi NSO. Nah, dari fraksi itu nanti kita hanya akan mempelajari yang ini, hidrokarbon jenuh dan aromatik. Ya, yang NSO sementara ini tidak kita bicarakan. Kok pakai sementara ini, Pak? Apakah nanti akan dibicarakan? Jawabannya tidak. Karena tidak terlalu banyak berguna NSO-nya. Ini hanya berguna untuk penelitian tingkat tinggi. Jadi untuk dasar di S1 tidak perlu rasanya. Ya. Nah, ini sekarang kita ke sini. Mau mendapatkan bitumen. Akhirnya ke saturat dan aromatik. Jadi ini kita buat larutan ini, bukan larutan sebetulnya ya, aduk diaduk itu jadi artinya ini adalah apa ya namanya kalau bukan larutan, ya pokoknya senyawa lah ini. Ini dari silika kemudian dicampur dengan pentana dipakai sebagai jalur. Pak, kok jalur seperti balapan? Ya memang semua yang namanya kromatografi, apakah itu gas kromatografi, apakah itu nanti gas kromatografi, spektrometri massa, kemudian ataukah
yang lainnya, yang pokoknya ada kromatografinya, itu prinsipnya adalah balapan, lomba. Pak, yang diadu apa? Nanti akan saya ceritakan ya. Nah, kalau kalian lihat ada putih dipakai sebagai tracknya. Jadi ini adalah track tempat nanti balapan dilangsungkan. Nah, apa ini isinya? Isinya ini. Jadi dalam kromatografi kolom, ya, jadi lombanya itu di kolom, itu satu ada asam silika atau alumina yang teraktivasi sebanyak 2,5 gram dicampur dengan 30 ml pentana sebagai adukan. Adukan tadi dia mau cari kata, selari. Ya, kemudian sampel yang dipergunakan adalah sampel minyak atau ekstrak yang dicampur pentana. Jadi sampelnya itu bisa ini, bisa minyak, bisa bitumen untuk dilakukan kromatografi kolom. Ya, sekitar 50 ml pentana dipakai sebagai pelarut hidrokarbon saturasi untuk menguras, untuk mencuci. Kemudian dipergunakan pelarut pentana dicampur dietil ether dengan rasio 9:1 untuk fraksi aromatik. Jadi kita tidak bisa hanya memakai pentana saja. Dengan pentana, kita akan dapat yang namanya hidrokarbon jenuh, saturat, dan aromatik. Tidak bisa. Hidrokarbon jenuh atau saturat itu yang paling sederhana. Cukup dengan pentana saja. Jadi dengan pentana, maka kita akan dapat ini. Jadi di pentana kita pakai untuk mengguyur ini, membilas ini, kita dapatkan saturat. Nah, kalau kita guyur terus, Pak, tidak akan keluar aromatiknya. Aromatik itu keluar kalau kita sudah campur. Pentananya tadi dicampur dengan dietil ether. Dengan rasio 9 pentana, 1 dietil ethernya. Jadi sedikit. Nah, setelah kita dapat aromatik, Pak, apakah kita akan dapat NSO-nya, Pak? Jawabannya tidak juga. NSO harus kita buat atau kita larutkan dengan diklorometana. Dicampur dengan metanol dengan rasio 9:1. Jadi 9 DKM diklorometana, 1 metanol. Akhirnya kita dapat tiga-tiganya. Jadi kalau kita lihat ini, ada yang kuning ini, maka kuning ini kita tampung sendiri, ini adalah aromatik. Baru nanti yang terakhir adalah yang NSO. NSO itu nitrogen sulfur oksigen, artinya bukan hidrokarbon. Dan berat, sehingga harus ada pelarut yang relatif kuat. Jadi kalau digambar seperti ini, jadi ini tracknya tadi itu ya, yang dibuat dari asam silika ataupun alumina, dan kemudian ini sampelnya ditaruh di sini. Sampelnya itu dalam bentuk cairan ya. Apakah sampelnya itu dalam bentuk minyak sendiri, ataukah dalam bentuk bitumen hasil dari ekstrak batuan. Ya, nah kemudian diguyur dengan pelarut. Pelarutnya waktu diguyur dengan pentana, itu maka akan terjadi pemisahan. Yang jalan lebih dahulu diguyur dengan pentana, maka ini jalan lebih dulu, lebih cepat. Ini adalah saturate fraction. Kemudian diganti dengan pentana plus diethyl ether, maka yang merah ini aromatiknya jalan, lepas. Setelah dua ini selesai, yang ketiga yang hitam ini yang paling berat, NSO, nitrogen sulfur oksigen. Nah, itu harus diguyur dengan ini tadi, DKM, diklorometana. Ya, jadi tiga-tiganya kita dapat. Maka kita akan dapat 3 labu kimia seperti ini. Yang ini adalah saturat, yang ini aromatik, dan yang ketiga yang terakhir nantinya itu adalah yang ini, NSO. Nah, kita akan dapat dari sini, kita akan dapat 3. Hidrokarbon jenuh, aromatik, dan NSO. Tapi sementara ini NSO-nya tidak dipakai. Jadi ini dibuang. Ya, bukan dibuang lah, disimpan. Apakah sebelum disimpan dilakukan suatu Pak? Iya, ditimbang. Ini, maaf. Bentar ya, minum dulu. Ya, jadi ini didapatkan hidrokarbon jenuh, didapatkan aromatik, didapatkan NSO. Lalu dikeringkan, diuapkan. Sehingga kita dapat hidrokarbon jenuhnya, aromatiknya, dan NSO-nya. Lalu ditimbang. Nah, nanti ada persentasenya. Apakah sampel kita itu lebih banyak hidrokarbon jenuhnya, saturatnya, ataukah sampel kita lebih banyak aromatiknya, atau sampel kita itu lebih banyak NSO-nya.
Itu nanti ada interpretasinya. Setelah ditimbang, ini disimpan di gudang. Kalau diperlukan, baru dipakai. Umumnya tidak diperlukan kalau untuk geokimia sederhana. Jadi kita akan main dengan hidrokarbon jenuh dan aromatik. Dan pertama kali ini nanti kita akan bicara tentang hidrokarbon jenuh. Karena aromatik itu nanti kita bicarakan di akhir ya. Maaf, mundur banyak. Ini, jadi aromatiknya itu nanti kita bicara di tanggal 24 Juni, insya Allah, kalau tidak ada gangguan di sini lagi. Jadi kita bicara tentang alkana normal, isoprenoid, sterana, triterpana, pentrasiklik, tri dan tetrasiklik. Ini adalah dari saturat. Sedangkan aromatik baru kita bicarakan nanti di akhir. Ya, jadi itu adalah jalurnya. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya, monggo. Jadi NSO sementara disimpan, yang kita bicarakan saturat atau hidrokarbon jenuh dan aromatik, dan sekarang kita fokus ke hidrokarbon jenuh dulu. Lalu apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah saturat tadi itu kita analisis di GC. Jadi ini adalah diagram skematik GC, kromatografi gas. Bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya gas chromatograph. Ya, ini adalah alatnya. Relatif mahal alat ini, tapi kalau tidak salah Unpati punya ya di laboratorium itu ya, migasnya Unpati itu ada. Nah, di sini ada sebentar, sebelum ke sini dulu ini ya. Ini kelihatannya, wow ini Pak kolomnya besar. Siapa bilang? Tidak. Jadi saya pindah dulu, nanti saya kembali lagi ya. Jadi ini gambarnya. Ini adalah salah satu alat, sudah relatif kuno alat ini, yaitu GC, mereknya adalah HP ini ya, Hewlett Packard. Tipe 5890. Nah, itu ini. Pak, kolomnya mana? Kolomnya di dalam ini. Jadi kalau ini saya buka, ini kolomnya. Begitu kalian lihat kolomnya, ada dua yang kalian harus tangkap. Satu kolomnya itu sangat kecil. Jadi kalau ini digambar di sini kan seolah-olah, waduh kolomnya ini besar ini Pak, pasti. Tidak, kecil sekali. Diameternya itu 0,2 mm. Jadi milimeter saja masih dibagi. Jadi artinya kecil sekali. Yang kedua, panjang ini. Ini kan digulung ya. Kalau kalian tanya, Pak, kalau gulungan ini saya bentangkan, berapa meter panjangnya? Nah, kalau yang gambar ini, itu saya hampir yakin ini 50 meter. Jadi yang umum dipakai di Indonesia itu, kolomnya ini adalah yang 25 meter. Jadi kalau kalian datang ke PT Geoservices, kalian datang ke BSI Lab, kalian datang ke, saya tidak tahu di Ambon ada tidak ya, yang tentang geokimia ya, kalau yang di, coba tanya yang ada di Unpati, kalau ada itu pakai kolom yang berapa meter. Kalau di Indonesia umumnya yang 25 meter. Pak, mengapa di Indonesia pakai 25 meter? Karena relatif murah. Makin panjang kolomnya makin mahal. Alhamdulillah ketika saya sekolah di Australia dulu di Curtin University, itu saya pakai yang 50 kalau tidak 60 meter. Apa sih Pak bedanya yang 25 bisa dipakai, mengapa harus pakai 50, 60 yang lebih mahal? Sama dengan kalau kalian lomba. Ya, kalau kalian lomba, kan sekarang itu lagi marak ya, kalau ada apa namanya, ada lomba lari gitu ya. Maka akan banyak pengikutnya. Bukan puluhan, ratusan, tapi ribuan. Kemarin di Jogja, ya Jogja Running atau apa begitu itu yang ada orang gila mukul pesertanya itu. Nah, orang mabuk, maaf. Nah, itu pesertanya banyak. Kalau itu lombanya, kita sekarang pindah sedikit ya ke lomba lari. Lomba lari cepat, sprint, 100 meter. Apa yang terjadi? Sulit menentukan pemenangnya. Karena itu perlu ada kamera. Ada kamera dari samping kiri, samping kanan, enggak, bentrok nih. Ada kamera dari samping dan ada kamera dari atas untuk melihat dada siapa yang menyentuh pita lebih dahulu. Dan itu bedanya detik. 0, pula. Jadi juara ke-1 dan juara kedua itu bisa bedanya 0,2 detik misalkan. Jadi sudah bet-bet masuk dua-duanya. Artinya apa? Semakin pendek trek, semakin sulit menentukan pemenangnya. Coba kalau sudah lomba lari 5 km, juara ke-1 dan juara kedua bisa jadi 2 meter atau 3 meter bedanya. Jadi setelah masuk juara ke-1, brek,
Berikutnya setengah menit lagi masuk juara kedua. Jaraknya bisa 20-an meter. Apalagi kalau sudah 45 kilometer ya, atau 40 kilometer ya, lomba maratonnya itu. Sudah juara satu, juara kedua bisa jauh, bisa 20 meter. Artinya semakin panjang trek, semakin mudah kita mengenali atau memisahkan zat satu dengan zat lainnya. Ya, mudah-mudahan bisa kalian tangkap dengan itu. Jadi itu mengapa di Indonesia murah itu karena ekonomis. Sudah dapat dipakai untuk memisahkan kalau itu hanya untuk analisis rutin, satu. Yang kedua, harganya murah. Ketiga, operasionalnya tidak sulit karena hanya 25 meter. Ya, nah, maaf salah. Ya, silakan Roland kalau mau bertanya. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya Pak. Pak, saya ingin bertanya di metode sebelumnya yang untuk sebelum masuk di kromatografi kolom Pak. Nah, di situ kan ada yang namanya proses ekstraksi diklorometana Pak. Di klorometana, ya betul. Itu untuk menjadi bitumen. Nah, kalau di Ya, pertemuan kita selama yang sesi 1 sampai 7 ini, kita sempat ya, membahas tentang batuan yang terkontaminasi Pak, seperti diesel kontaminasi Pak. ya. Nah, ini kalau misalnya batuannya sudah terkontaminasi seperti itu, apakah masih tetap layak untuk diekstraksi Pak? Atau ada hal lain yang harus diperlukan terlebih dahulu? Terima kasih Pak. Ya, baik, bagus, bagus, bagus sekali pertanyaan Roland. Ya, silakan disimpan bonus 3 ya. Ini bonus maksimum karena pertanyaan Anda bagus sekali. Iya, Anda menggabungkan dari kuliah yang dulu ke ini. Iya, jadi kalau sudah ada namanya kontaminasi, itu di geokimia itu sudah malapetaka itu. Sulit kita untuk membuat menjadi kita percaya dengan data kita. Jadi kalau ada kontaminan, ya kita ekstrak, yang kita dapatkan bitumin, inginnya bitumin kan ya, tapi bitumin plus kontaminan. Nah, kalau sudah ada kontaminan, kita tidak tahu hasil kita itu, wah, oh ini bagus sekali. Ya, tapi ini asli atau kontaminan. Itu dia. Jadi pokoknya kalau ada kontaminan, sudah malapetaka. Karena itu barangkali Bung Ervin atau Bung Erwin menjelaskan bahwa kalau di geokimia itu dapat sampel yang dibornya dengan mempergunakan OBM, oil based mud, malapetaka sudah. Kiamat itu, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa diapa-apakan sampelnya. Karena saya punya pengalaman banyak tentang itu, sudah diekstrak, dicuci dengan deterjen, segala macam. Kita analisis, hasilnya itu tetap saja kita tidak percaya. Betulkah ini setelah kita buang itu maka kontaminannya habis, ini adalah aslinya, atau masih campuran? Jadi artinya sudah jangan mau menganalisis sampel yang berkontaminasi karena dibor dengan OBM. Jadi itu betul, Roland. Prinsipnya kalau sudah itu maka kita tidak bisa apa-apa. Jadi jangan diinterpretasi, takutnya salah. Wah ini bagus sekali, ini minyaknya ringan sekarang. Ya pasti, wong itu minyak minyak yang sudah jadi, minyak yang sudah disuling untuk apa namanya diesel, minyak diesel yang untuk oil based matnya itu. Ya, jadi bisa ditangkap ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, jangan lupa dicatat 3 itu nanti diklaim waktu UAS. Baik Pak. Nah, kalau kalian membaca laporan, seringkali tidak ada sih. Tapi kalau siapa tahu ada, loh kok ini agak beda ya? Ini ada di kromatografi dulu. Di hasil kromatografi ada yang menulis C5+, ada yang menulis C10+, ada yang menulis C12+, ada yang menulis C15+, tapi ada yang menulis hanya C saja. Tidak ada masalah. Kalau C saja artinya ya sudah, tidak diperlukan ketelitian tertentu. Nah, sekarang bagaimana kalau itu C5+ dan seterusnya? Bentar, ini saya tutup dulu. Ya, jadi sampel kita itu kan ada 4 ya. Satu, sampel minyak utuh. Apa maksudnya itu? Sampel minyak utuh itu adalah kalau kita mengambil minyak dari sumur atau dari rembesan. Rembesan itu kan ada minyak, kita tampung, kita ambil, tanpa kita proses, langsung kita
injeksikan ke GC. Nah, itu namanya sampel minyak utuh, whole oil. Nah, kemudian ada sampel batuan utuh. Sampel batuan utuh itu adalah ya batuan. Kalau kita ambil batuan itu bisa dari permukaan, outcrops, singkapan, bisa dari bor. Apakah mau serbu bor, cuttings, ataukah dari inti atau core. Nah, kalau sampel itu kita, sampel itu kita gerus, kita ekstrak. Nah, dari ekstrak ini kita dapat bitumin kan? Nah, bitumin ini bisa langsung ke sini, bisa langsung diinjeksikan ke GC. Nah, kalau dari bitumin itu kita injeksikan ke GC, maka ini namanya whole extract. Jadi dari ekstrak langsung dianalisis. Apakah ada yang beda? Ada. Kan tadi itu ada minyak ya, whole oil dianalisis. Jadi minyak ini bisa langsung ke GC. Ada garis biru ini. Tapi bisa minyak ini kita lewatkan kromatografi kolom untuk kita dapatkan saturatnya. Kita dapatkan saturat, kemudian saturat ini yang kita analisis dengan GC. Jadi beda ya, ini minyak langsung ke GC, ini saturat yang ke GC atau GCMS. GC aja dulu kita bicaranya. Jadi beda. Bedanya apa, Pak? Ini minyak dianalisis di GC. Pasti banyak material asingnya. Material yang kadang-kadang atau seringkali seorang geokimiawan tidak tahu. Ini apa ya? Kok tidak tahu saya? Karena segala macam. Ya namanya minyak kan ya. Nah, kalau ini tidak, sudah disaring minyaknya menjadi hanya hidrokarbon jenuh. Sehingga kita dapatkan bersih di analisis GC-nya. Kalau ada dua cara, pasti kalian tanya, Pak, bagus mana saya mau pakai yang hidrokarbon jenuh ataukah pakai yang whole oil, yang minyak utuh? Jawabannya saya suka ini. Karena ini bersih. Tetapi kalau mau ekonomis, ya ini murah. Kalian tidak perlu bayar untuk kromatografi kolom. Ya. Jadi langsung minyak hanya di charge itu minyak langsung GC. Tapi kalau ini bayarnya bayar kromatografi kolomnya ada rupiahnya, hidrokarbon jenuhnya dianalisis ada rupiahnya lagi. Jadi ada tambahan rupiah. Jadi ekonomisnya langsung minyak, tetapi untuk interpretasinya lebih jernih yang ini. Seperti apa sih Pak bedanya? Nanti saya tunjukkan. Ya. Kemudian ada yang itu tadi batuan utuh, kemudian ada bitumin, bituminnya juga bisa langsung dapat sebagai whole ekstrak, bisa juga lewat saturat. Nah, itu ada bedanya. Ada bedanya ini. Bedanya di, oh sebentar, sudah mau habisin baterai saya. Ya, jadi kalau C5 plus itu adalah sampel minyak utuh. Karena sampelnya baru diambil dari lapangan, langsung diinjeksikan ke GC, jadi belum pernah dipanasi sampel itu. Pak, dipanasi untuk apa? Nanti saya ceritakan ya. Tapi pokoknya ini dari lapangan, utuh diinjeksikan ke GC, tanpa ada proses apa-apa. Nah, itu bisa teliti sekali, sampai C5+. Artinya, alkana normal C5 itu masih dapat kita lihat di hasil kromatogramnya. Kromatogram itu adalah hasil dari kromatografi. Ya, kalau ada seismografi, alat untuk gempa itu, maka itunya adalah seismogram. Pokoknya yang grafi-grafi itu hasilnya adalah gram. Ya. Nah, kalau yang C10 itu adalah sampel batuan utuh. Pak, batuan utuh kan juga belum dipanaskan, siapa bilang? Jadi dari batuan, ini kan kita tidak bisa analisis GC, ingat tadi, apa namanya, kolomnya itu hanya berlubang 0,2 mm. Mana bisa masuk batuan, digerus selembut apapun akan buntu saja. Diekstrak dulu. Ya Pak, setelah diekstraknya dengan pentana, dengan diklorometana, maaf, dengan diklorometana. Lah, diklorometannya mau dianalisis atau tidak? Tidak kan? Diklorometannya itu harus dibuang. Bagaimana cara membuang diklorometannya Pak? Ditumpahkan? Tidak. Karena ada larutan, larutan di situ. Bitumin ada di situ. Jadi dipanasi. Dipanasi untuk apa Pak? Untuk menghilangkan atau menguapkan diklorometananya. Sehingga kita dapatkan hanya bitumin.
Ya Pak, kan kita dapat bitumen sudah. Betul, tapi karena ada pemanasan, serendah apapun pemanasan itu pasti akan ada sebagian dari bitumennya itu yang ikut hilang. Sehingga ada kekurangannya. Ya, jadi itu disebutnya dengan C10+. Nah, kalau C12+ itu adalah minyak yang sudah tidak langsung kita analisis. Oh, maaf. Ya, jadi minyak. Minyak ini kalau tadi langsung dianalisis ini kan C15+. Nah, kalau minyaknya dikromatografikan kolom dulu, kemudian diguyur tadi itu ingat, diguyur dengan pentana, pentana plus dietil ether, kemudian dengan diklorometana untuk mendapatkan hidrokarbon jenuh dan baru dianalisis dengan sini, maka minyak ini mengalami 1 kali pemanasan. Dengan demikian juga akan ada material yang hilang. Nah, material yang hilang itu maka menjadi C12+, tidak C5+. Nah, kalau ada C15+ itu adalah batuan. Ya, salah lagi. Batuan. Jadi batuan ini kan di sini sudah dipanasi sekali untuk dapat bitumen. Masuk lagi kromatografi kolom, dipanasi lagi untuk membuang pentana, pentana plus dietil ether dan diklorometananya, maka kita dapatkan hidrokarbon jenuh. Sehingga 2 kali pemanasan, maka ketelitiannya C15+. Jadi sekali lagi, C5+ itu kalau sampelnya minyak utuh, whole oil. C10+ kalau sampelnya batuan utuh, whole extract. 12+ kalau sampelnya saturat minyak, artinya sudah di lewat kromatografi kolom, dan C15+ kalau bitumen dianalisis dengan kromatografi kolom. Akan ketelitiannya rendah. Seperti apa sih Pak? Ini gini ceritanya. Ini ya. Ini yang atas, sebentar saya turunkan. Jadi yang atas itu adalah kromatogram sampel minyak utuh atau whole oil. Anda lihat, ini C5-nya masih kelihatan. Pak, itu apa sih? Nah, ini adalah kromatogram alkana normal. Ingat, alkana normal itu mulai dari CH4 ya. CH4 itu kan metana. Ya, CH4 kebetulan adalah gas, jadi tidak ada di sini. Cair itu mulai C5, pentana. Jadi ada pentana, heksana, dan seterusnya. Heptana, ya, terus kemudian oktana, nonana, dan dekana. Ya, jadi itu setiap pucuk ini, setiap ini mereka menyebut peak ya. Saya terus menemukan puncak. Jadi setiap puncak ini adalah alkana normal. Dan berurutan. Jadi kalau ini adalah C5, ini C6, ini C8, C8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, C15, dan seterusnya ya. Nah, kalau itu whole oil atau minyak utuh, Anda lihat C5-nya masih terbaca di sini. Nah, ini yang namanya C5+. Kromatogram C5+ itu ini contohnya. Tetapi kalau yang bawah itu sampel bitumen, hasil ekstraksi sudah pernah dipanasi. Tidak kelihatan ini C5-nya hilang di sini. Kelihatan langsung mulai C13. Karena itu kalau whole ekstrak itu biasanya disebut C12+. Karena 12-nya masih ada kecil sedikit, 13 ke atas mulai kelihatan. Jelas kan ya, kelihatan? Pak, kalau saya lihat yang hijau itu kok ruwet seperti ini ya. Yang ini kok bersih. Bukan karena warnanya ya, ini warnanya hijau, ini warnanya hitam putih, bukan. Tapi ini lihat, di bawahnya itu. Apa? Orang Inggris kadang-kadang menyebutnya grass, rumput. Rerumputannya kok banyak ini Pak, ini kok sedikit. Mengapa? Karena ini adalah whole oil. Minyak yang diambil dari lapangan atau dari permukaan diinjeksikan langsung. Sehingga ini adalah, tidak tahu apa ini, campuran yang tidak jelas. Nah, tetapi kalau sudah diekstrak, maka akan hilang ini. Ini lihat, rumputnya itu nyaris tidak ada. Jelas kita lihat. Karena itu tadi saya katakan, kalau apa untungnya kalau kita pakai yang whole oil, minyak utuh, itu karena murah. Tidak, kita lewati satu fase, satu apa namanya, yang lainnya itu adalah ekstraksi. Langsung, bukan ekstraksi, maaf, apa namanya, kromatografi kolom. Kita langsung injeksikan. Tapi dapatnya ruwet seperti ini. Seringkali mengganggu ya, kadang-kadang. Nah, kalau yang ini sudah diekstrak, jadi bagus kelihatannya.
kita tahu persis, oh ini tidak tidak apa namanya banyak gangguan, ini ada kecil-kecil muncul di sini. Itu bedanya. Jadi sekarang bedanya dulu, kalau tidak mengerti itu apa, tidak terlalu penting, nanti akan saya ulangi lagi. Ya, nah ini contoh lagi. Ini bitumen atau ekstrak. Jadi ini batuan. Artinya batuan sudah satu kali diekstrak, dipanaskan. Kemudian dimasukkan ke kromatografi kolom, dipanasi lagi, 2 kali pemanasan. Maka ini hilang. Ya, jadi ada yang hilang ini. Langsung ke 15. Jadi ini 15, 14, 13, 12. Karena itu biasanya ini disebut dengan C12 plus. Nah ini sampel minyak. Tapi sudah dipanasi sekali. Maka kita dapatkan dari 10. Yang ini biasanya disebut dengan C12 plus. Bisa lihat bedanya kan ya? Ya, silakan. Roland, tanya lagi. Pak, izin bertanya Pak, Ya, kalau kita kan kalau misalnya analisis seperti ini cuman ada hasilnya garis-garisnya tuh Pak. ya, Nah itu untuk mengetahui dia tuh C15, 20 sehingga kita dapat interpretasi dalam gambar ini itu gimana ya Pak? ya, ya. Pertanyaannya bagus, tapi terlalu cepat. Nanti akan saya terangkan. Jadi untuk kali ini ya boleh lah, karena Anda bertanya, tidak ada pertanyaan itu yang sia-sia. Anda boleh dapat poin 1. Karena Anda hanya menanyakan sesuatu yang nanti akan saya terangkan. Anda tembak di depan, tapi bagus. Anda, jangan 1 lah, 2, 2. Ya, Anda dapat poin 2 ya. Jadi Anda nembak dulu ini sebelum ini bagaimana caranya. Oke, baik ya. Karena sekarang saya baru mau masuk itu. Jadi ini ada 2 PR dan FI. PR itu adalah Pristana, FI itu Vitana. Kalau dalam bahasa Inggris, Pristana itu pristine, Pristana tulisannya. Tetapi kalau FI itu bahasa Inggrisnya adalah Phytane. Phytane di dalam bahasa Inggris ditulis dengan PH. Seperti fisika. Physics itu kan PH. Ya, diterjemahkan menjadi F. Jadi kalau ini FI itu adalah terjemahan saya bahasa Indonesia. Kalau kalian lihat di makalah biasanya PRPH, pristine Phytane. Ya, oke. Nah, sekarang ini ada 15 20 tadi sudah keburu ditanya oleh Roland, bagaimana caranya kita tahu ini? Nah, pertama yang harus kalian cari itu adalah ini. Cari dua puncak ya yang berurutan berpasangan. Jadi kalau saya perbesar, cari ini, dua puncak berpasangan berurutan. Pak, ini kan juga berpasangan berurutan. Betul, ini berpasangan, ya, berurutan juga. Tapi kan ini rendah, ini rendah lagi. Kalau yang ini umumnya apa namanya? Eh, oh maaf, salah, salah. Jadi ini rendah, yang ini keluar, yang rendah ini keluar lebih dulu dari sini. Yang kalian cari adalah dua senyawa yang berurutan berpasangan, ya, dan pasangannya pas. Jadi misalkan ini ada tinggi, terus kemudian ada lebih pendek. Oh ini Pristana. Ada tinggi, lebih pendek lagi. Oh ini Vitana. Dan Pristana dan Vitana itu keluar setelah alkana normalnya ini. Sebelum kalian tahu alkana normalnya berapa dulu ya. Jadi cari yang itu. Nah ini kan bukan. Ini yang tinggi terus rendah. Nah, ini rendah dulu keluar baru tinggi. Bukan. Berarti bukan ini yang berpasangan berurutan. Bukan. Ini dan ini berpasangan berurutan. Tapi yang lebih pendek ini keluar lebih dulu. Bukan juga. Ini waktu retensinya ke sana ya. Jadi keluar lebih dulu itu dari kiri ke kanan. Kemudian yang ini di tengah-tengah tidak mungkin. Sudah. Jadi ini bukan. Ya. Tapi ini. Jadi habis tinggi, rendah, tinggi, rendah. Pristana, Vitana. Kadang-kadang pristananya sih memang lebih tinggi, tapi tidak akan rendah seperti ini. Jadi misalkan ini ya, setelah tahu 15 misalkan, ini 14, 13. 13 terus turun ke bawah, kalau ini anggap 14 ini adalah Vitananya, maka salah. Tidak akan terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah apa setelah itu? Setelah mendapatkan dua pasang senyawa yang berurutan, berpasangan, maka kalian tahu bahwa di dekat yang pertama itu adalah C17. Berikutnya yang dekat Vitana itu adalah C18. Kalau sudah tahu 17, maka ini 16, 15, 14, 13, 12, 11, dan seterusnya.
kebalikannya. Kalau sudah tahu ini 17, ini 18, ini 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Tidak pernah kacau. Jadi misalkan habis 20, terus 23, terus 21, 26. Tidak. Urutan semuanya. Sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa untuk baris rapi antri. Ya, mudah-mudahan dapat ditangkap, terutama untuk Roland yang tadi sudah terburu menanyakan itu, bagaimana kita mengenali ini. Satu lagi nanti insya Allah kalau ada UAS keluar ini, saya tidak akan mengeluarkan Alkana buta. Jadi silakan, ini yang mana C, 15, 19, tidak. Semuanya sudah akan saya beri label. Paling tidak Pristana Vitana. Dengan memberi label Pristana Vitana saja, sebentar ya Roland ya. Pristana Vitana saja, maka kita akan tahu berikutnya. Ya silakan Roland. Pak, saya ingin izin mengonfirmasi. Jadi untuk kalau misalnya kita dapat yang sampel buta tidak ada keterangannya, itu kita berarti tetap Tidak apa? Sampel tidak ada. maksudnya tidak ada ini Pak seperti 20, 25, 30 angka-angkanya Pak. Iya, oh iya, oke. Itu berarti tetap dianalisis dari pasangan yang berurutan dan itu indikatornya maksudnya dasarnya itu dari C17, C18 seperti itu ya Betul. Pak. Ya, betul sekali. Ya, konfirmasinya bagus. Artinya Anda mengerti, tambah dua lagi poinnya. Wah, ini pengumpul poin yang baik ini. Tapi bagus, Anda mengonfirmasi apa yang Anda pikirkan dan itu betul. Kan senang yang ngajar kalau yang mendengarkan betul. Apalagi ini daring, begitu loh. Artinya Anda tidak tidur. Bagus, bagus. Siap. Yahya Arifin, silakan. Oke, baik Pak, terima kasih. Yang tadi kan Bapak bilang kalau yang PRF itu angkanya yang berdekatan sama yang angka tingginya muncul duluan. Nah, di sini saya Ya, lihat kalau PRF-nya itu garis pendek sama garis tingginya tuh berdekatan untuk yang ya, grafik ya, bawah sama grafik atas. Apakah kita bisa menggunakan eh, apa penentuan tersebut Pak untuk penentuan PRFI? ya, Karena kalau ya, lihat grafik bawah dan atas ini garis tinggi dan pendeknya itu berdekatan Pak, sedangkan yang bukan ya. PRFI itu garisnya berjauhan. Ya, baik. Wah, bagus sekali. Saya senang sekali kalau punya mahasiswa seperti ini. Kritis Anda, ya. Tiga untuk Anda yang kritis. Kritis karena Anda menanyakan ini. Saya tadi sengaja memang agak nakalan ya. Yang saya besarkan itu yang ini kan tadi. Ya, saya memang agak nakalan. Tapi rupanya siapa Yahya ini tadi, maaf, nama depannya lupa saya, tapi belakangnya Yahya ya. Itu menangkap ini. Jadi ini apa artinya? Ingat tadi ya, saya ketika bicara tentang lomba lari tadi. Ya, lomba lari tadi itu kalau 100 meter kan susah menentukan juara satu, juara keduanya. Nah, ini contohnya. Ini tampaknya dianalisis dengan apa namanya? Dengan ini saya sendiri yang mengekstrak ya, yang menganalisis. Jadi saya tahu persis bahwa ini pakai kolom yang 50 meter. Lupa kok mengapa juara satu, juara duanya sulit. Ini kolomnya sudah kotor. Kalau yang ini kolomnya masih bersih. Jadi kalian bisa lihat kan ini bahwa ini ada dua. Ya, ada dua pasti ini. Ini juga pasti ada dua. Tidak seperti ini. Kalau yang seperti ini kan ini seolah-olah jadi satu. Wah ini satu atau dua ya ini. Itu karena kolomnya kotor. Nah kolom kotor itu sama dengan kolom pendek. Sehingga memisahkannya itu tidak bagus. Sehingga ditanyakan oleh Yahya ini tadi, Pak ini kalau ini bagaimana? Apakah kita masih pakai yang dipakai? Jadi kalau lihat yang lainnya kan tidak ada. Yang berpasangan berurutan. Ayo mau yang mana? Tidak ada kan? Kemungkinan besar ya ini. Dan memang ini. Jadi ini C17, ini Pristana, ini Vitana, ini C18. Dalam hal ini Pristananya lebih tinggi. Lupa kalau Pristananya lebih tinggi, tapi kan C17-nya ini tidak. Sebentar ya, saya harus pakai sedikit coret-coretan. Nah, kalau kalian lihat ini dari 14, 15, 16, 17, ini kan apa namanya relatif bagus. Tidak zigzag seperti ini misalkan. Sebentar, saya harus terima kasih untuk bertanya sehingga saya ya, oh maaf. Nah, tidak seperti ini. Jadi kalau misalkan ini tadi, kita menganggap ini ya, dua itu, sebentar, tadi yang saya pakai yang mana ya? Ya ini kan, oh yang ini. Ya, jadi bukan yang seperti ini. Jadi kan ini, wah ini Pak, ini dua berpasangan. Ya, berpasangan.
Nah, mengapa saya katakan, atau ini dulu lah ya, ini dua berpasangan. Saya anggap salah. Kalau kalian, saya katakan dua berpasangan dan berurutan. Pasangannya adalah alkana normal dulu, baru isoprenoidnya. Apakah itu Pristana atau Vitana. Misalkan ini dianggap C17, misalkan. Ini Pristana. Nah, ini kita anggap C18, ini Vitana. Kan jadi aneh. Ini kalau kita beri selimut, kita beri amplop, ya kalau ini kita anggap apa namanya C17, maka kan harus begini. Ke-17 dulu. Baru ini Pristana ya. Ke-18 naik lagi. 18 baru ini. Nah, ini sudah salah, ini bukan Vitana. Jadi tidak boleh begitu. Yang boleh adalah seperti ini. Jadi ini 15, ini naik ke 16, ya, naik ke 17, naik ke 18. Tidak ada lonjakan turun tajam. Itu Pristananya boleh lebih tinggi, tapi C17-nya tidak boleh anjlok. Bisa ditangkap ya? Baik, kita lanjutkan. Terima kasih untuk yang kritis-kritis. Ayo, silakan. Jangan lupa ya, tadi 3 ya, di siapa Yahya gitu. Silakan. Oke, jadi ini ya, sudah ya, Pristana Vitana untuk mengetahui 15, 16, 17, dan seterusnya. Silakan, nanti saya akan ingatkan bahwa dua pasangan berurutan, ya, bahwa yang lainnya itu apa ya, relatif dengan sangat mudah lah kita kenali itu. Nah, ini hanya untuk menunjukkan bagaimana metana itu kalau ditulis digambar apa namanya ditulis dengan struktur kimia seperti ini. Metana, etana, propana, butana. Kemudian ada butana, kalau begini ada isobutana, kalau C-nya tetap 4, tapi C dan C-nya ini bercabang. Nah, ini iso, pakai kata isobutana itu artinya yang strukturnya seperti ini. Ini untuk mengingatkan kembali saja. Nah, ini isoprenoid. Kalau kalian tanya, Pak, isoprenoid itu apa? Nah, gampangnya gini, isoprenoid itu adalah alkana normal yang bercabang pada saat hitungan keempat. Saya ulangi ya, ini definisi tidak ada di buku kayaknya sih. Ini adalah definisi saya supaya kalian mudah untuk mendapatkan itu. Jadi isoprenoid adalah alkana normal yang memiliki cabang. Ingat ya, kalau alkana tidak punya cabang. Jadi kalau isoprenoid seolah-olah alkana normal tapi punya cabang. Dan cabangnya itu di setiap hitungan keempat. Apa Pak maksudnya hitungan keempat ini? Bisa lihat ya, apa namanya, pointer saya. Jadi ini sebut saja ini ada alkana normal. Ya, alkana normal kan zigzag seperti ini. Nah, ini ada cabang. Setelah cabang ini hitung 4. 1, 2, 3, 4, ada cabang. 1, 2, 3, 4, cabang. Jadi kalau misalkan ini cabang, baru saat hitungan 1, 2 ada cabang, oh bukan isoprenoid. Isoprenoid harus 4. Sampai yang terpanjang ini ya. Jadi cabang, 1, 2, 3, 4 cabang, 1, 2, 3, 4 cabang, 1, 2, 3, 4 cabang. Ya. Nah, ini ada namanya. Kalau ini C15. Pak, bagaimana saya tahu C15? Hitung aja ujungnya. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi C15. Ada namanya. C15 namanya Farnesana. Ini C16 namanya di posisi ini nomor 1 ya. Jadi nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 2, 6, 10. Pada titik nomor 2, 6, dan 10 ada cabang. Karena cabangnya 3 maka namanya trimethyl tridekana. TMTD. C16. Kemudian ada C18 norpristana. Nor itu artinya hilang. Pristana yang hilang satu. Kan ini sama dengan ini. Hanya hilang ini. Coba lihat ini zigzagnya persis sama kan ini di sini. Nah, hanya saja ini hilang satu, tidak ada. Karena itu namanya norpristana. Pristana yang kehilangan. Pristana sendiri C19. Vitana C20. Nah, ini dulu dipergunakan di dalam geokimia semuanya. Wah, Pak, banyak kalau begitu. Iya, bersyukur kalian bahwa penggunaan Farnesana, TMTD, dan norpristana tidak terlalu bagus. Sehingga orang tidak suka itu. Jadi, yang dipergunakan hanya yang ini. Ya, jadi lumayan dapat diskon 3. Pristana dan Vitana. Jadi kalau ingat Pristana, ini adalah struktur kimianya. Vitana ini adalah
struktur kimianya. Beda satu saja. Jadi sama dengan ini, kasih tambahan satu lagi, maka menjadi Vitana dari Pristana. Nah, ini asalnya saja. Dari Vitol. Vitol itu apa sih? Ini bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Jadi Vitol berasal dari, ini ya, Vitol adalah C20 dengan gugus hidroksil dan ikatan rangkap antara karbon 2 dan 3. Karbon 2 dan 3 itu nomor 1, 2, 3 ini ada ikatan rangkapnya. Jadi Vitol berasal dari vitil, rantai samping utama dari molekul klorofil A, klorofil alfa. Ketika Vitol mengalami diagenesis dan katagenesis, Pristana dan Vitana adalah dua biomarker utama yang diproduksi. Meskipun kebanyakan alkana isoprenoid umum yang mengandung 25 atau kurang atom karbon diperkirakan berasal dari Vitol. Itu jadi Vitol dari vitil itu dari zat yang ada di hijau daun, bahasa Indonesianya, klorofil. Ya. Klorofil. Pak, kalau di laut kok ada juga Pristana Vitana? Ya ada. Memangnya kalau tumbuhan laut tidak ada yang mengandung klorofil? Ada. Hanya tidak semasif kalau itu. Saya kebetulan mengajar di Universitas Pertamina, kalau saya lihat keluar, banyak sekali pepohonan di sana yang semuanya daunnya hijau. Artinya berklorofil. Sekarang sedang bereaksi pasti dengan matahari untuk membuat asimilasi. Ya, jadi itu asalnya. Kemudian ini Pristana. Ya, ini Vitana. Seperti tadi ya, sudah saya tunjukkan. Hanya ini sekarang pakai nomor. Jadi orang kimia kadang-kadang nomornya suka macam-macam. Ini nomornya begini. Sebelumnya ini nomor satunya dari kanan atau kiri. Ya kalau yang begini sih memang agak ribet ya. Tapi kalau yang nanti bulat tidak. Jadi jangan khawatir dengan penomoran lah. Kita bukan bicara, kita belajar geokimia di geologi ya. Jadi jangan, tidak, Pak, kapan kita kiri, kapan kita kanan, tidak perlu ribut sampai ke situ lah ya. Pokoknya tidak akan terjadi pertanyaan seperti itu. Jadi pokoknya tahu nomornya, yang umum adalah yang dari kiri ke kanan ini. Oke ya. Nah, sekarang gunanya, itu tadi teorinya yang saya katakan, kalau kalian tidak terlalu mengerti di teori tadi, ya bolehlah nanti dibaca. Tapi kalau sekarang gunanya ini harus kalian tangkap paling tidak. Kalau tidak mengerti, tanyakan ke saya. Silakan, Roland. Baik Pak, izin bertanya. Ya, Ini mungkin karena kekurangan paham saya terhadap kimia ya, dasar, ya, tapi uh, kalau tadi Pak sudah sempat singgung kalau fitol itu merupakan uh, zat hijau daun ya Pak, klorofil ya Pak. iya, Tapi kalau yang berdasarkan materi 1 sampai 7 yang kami pelajari kemarin, itu iya, kan asal bitumen atau maseralnya itu ada yang dari plankton, ada yang dari tanaman betul. darat. Ya, Nah, kalau misalnya yang tipe 1, 2 itu kan tidak berasal dari tanaman darat tuh, Pak. Nah, ya, itu apakah mereka tetap memiliki fitol, Pak? Atau bagaimana ya, Pak? iya, iya. Jadi begini, eh, aduh, lagi-lagi bagus sekali pertanyaannya ya. Saya tidak akan mungkin mengurangi dari 3 nilainya. Jadi 3 untuk ketelitian, kecermatan, ke kritisan Anda, Ronald. 3 lagi untuk Anda ya. Bagus sekali pertanyaan Anda. Jadi begini, iya, Anda mempergunakan logika. Jadi logikanya memang iya. Kalau tipe 1 itu adalah umum, ini kata saya tekankan, umumnya adalah dari alge. Algenya alge air tawar. Nah, kalau itu alge air tawar, artinya di mana didapatkannya? Dapatkan kan di danau, lingkungan danau. Akan sangat jarang sekali danau, ya, terutama di tropis yang tidak dikelilingi pepohonan. Kalau itu danaunya danau apa ya, seperti di Saudi Arabia begitu ya, yang dari gurun atau dari gurun Gobi di Tiongkok sana, mungkin agak beda. Tapi kalau danau itu di Indonesia, apalagi yang tipe 1 itu umumnya adalah Sumatera Tengah, itu dikelilingi oleh ini, oleh oleh pepohonan. Nah, pasti akan ada campuran. Dominannya adalah tipe 1, yaitu alge air tawar. Yang satu, yang tipe 2, dominannya adalah alge air laut. Nah, tetapi pasti ada campuran lainnya. Nah, dari campuran lainnya itulah keluar yang namanya Pristana dan Vitana. Nanti diingatkan ya, nanti kalau saya sudah bicara tentang lingkungan pengendapan di
2 mudah-mudahan. Karena saya sebentar lagi, mohon maaf ya, sebentar lagi itu saya harus membuka pertemuan kimia. Jadi di 8.20 nanti akan saya tutup pertemuan ini. Nanti akan saya kirim bahannya. Kalau belum selesai maka akan saya lanjutkan nanti di pekan depan. Ya, Ronald, tapi itu bagus sekali pertanyaannya. Jadi ada campuran lainnya, bukan dari algenya itu. Algenya sendiri itu kalau mau diulik-ulik ya, itu katanya juga ada kandungan, tapi kecil sekali, ada kandungan klorofilnya. Kan ada ganggang hijau. Nah, mengapa hijau itu? Karena ada klorofilnya. Kan ada ganggang merah, ganggang hijau, dan lainnya itu. Nah, itu ada kandungan klorofil. Jadi andai kata tidak ada lingkungannya seperti yang di Arab Saudi atau di Gurun Gobi Tiongkok itu, masih ada dari algenya sendiri. Ya, tapi bagus sekali itu ditanyakan. Karena saya tidak tidak bermaksud untuk bercerita itu. Tapi ditanyakan, jadi menjadi saya harus menjawab. Terima kasih banyak. Bagus ya, mari kita lanjutkan dulu. Tujuan pertamanya adalah untuk mengenal asal material organik. Jadi pertanyaan Ronald tadi sangat relevan. Karena kalau kita tidak tahu 15, 16, 17, 8, 20, kita tidak bisa tidak bisa mengetahui asal material organiknya. Loh, mengapa Pak? Karena kita harus tahu ini dulu. Kalau kita sudah dapat ini, maka bagaimana cara mengetahui asal material organiknya? Kita selimuti. Kita beri, bahasa Inggrisnya itu envelope. Amplop kok tidak enak ya, selimut saja. Kita selimuti. Nah, kalau selimutnya ini puncak selimutnya ya, Pak, mengapa harus diselimuti Pak? Tidak diselimuti saya juga tahu betul. Ya kurang seru saja kan, gambar itu bisa mengatakan 1.000.000 kata, 1.000 kata lah paling tidak, kalau tidak 1.000.000. Nah, kalau kita selimuti kan enak, kita tahu selimutnya ini. Nah, cari C22. 20, 21, 22 ya. C22 itu adalah titik balik asal material organik. Ya. Jadi yang bawah, puncaknya di sini. Ya kita sudah tahu Pak, puncaknya di 14, betul. Tapi kalau kita beri selimut ini, lalu kita cari C22, dan kita lihat puncaknya itu di sebelah kiri, artinya ini waktu retensinya ke sana ya. Apakah puncaknya itu sebelum atau setelah C22, itu menunjukkan asal material organiknya. Ini C22, puncaknya di sebelah kirinya. Artinya kalau ini waktu retensinya, puncaknya sebelum. Ya, yang bawah juga sebelum. Nah, kalau puncaknya ini sebelum C22, artinya kurang dari C22, mau C14, 13, 19, 20, maka kontributornya itu adalah algi. Asal material organiknya algi. Ya. Kalau kalian tanya, dari mana sih Pak Edi ini ngarang? Tidak, ini ada makalah klasik dari Tissot dan Welte. Ya, jadi kalau ini kempalnya, puncaknya itu 15, 17, 19, di bawah 22 tadi, maka asal material organiknya adalah algi. Lingkungannya lagusrin atau marin. Tapi kalau puncaknya di 27, 29, 31 setelah C22, maka itu adalah tumbuhan tinggi, terestrial. Ya, contohnya ini. Ya, kalau kita sudah tahu, nah ini coba lihat, Tristana vitana. Hanya ada 2 ini yang berurutan, yang lainnya cari. Tidak ada yang berurutan berpasangan. Ini urutan, ini berpasangan, tapi tidak ada pasangan di sebelah-sebelahnya. Ini ada pasangannya, tapi pasangannya di sebelah kiri, beda. Jadi ini puncaknya di 25, 26, 27, 28, 29, di 27 dan 29. Persis seperti yang dikatakan oleh Tissot dan Welte ya nih. Higher plants terrestrial. Seperti ini. Ya, jadi kalau diselimuti, selimutnya akan di sebelah kanan C22. Kalau ini diselimuti, selimutnya ada di sebelah kanan C22. Lihat lagi ini. Peristanan-peristanannya tinggi ya, tapi kan ini pasti bukan ini, karena ini akan turun jegrek seperti ini, tapi ini masih naik. Jadi ini Tristana vitana. Puncaknya di C25, sebelah kanan. Jadi kontributornya adalah tumbuhan tinggi. Ya, ini karena sudah 8.20 ya, jadi saya stop di sini dulu ya, mohon maaf, saya harus membuka ada kegiatan dari program studi kimia yang saya dekannya, saya diminta untuk membuka di pukul 8.30, saya masih harus jalan agak jauh, jadi mohon maaf, saya tutup di sini dulu kuliah kita, insya Allah kita sambung di Rabu depan, dan diingatkan bahwa mulainya dari sini ya, dari nomor 27 ini, karena saya punya utang yang ini. Saya biasanya punya target,
Jadi targetnya itu 32 halaman ya, halaman 32 halaman. 32 halaman ini setelah itu habis ya. Nah, tapi saya tidak sampai ke sana karena saya harus kabur dulu. Kalau sampai ke 10 kurang 20 harusnya pas. Tapi mohon maaf karena saya pamit dulu. Jadi mohon maaf ya, saya harus pamit dulu karena saya harus ke acaranya Prodi Kimia. Jadi silakan difoto dulu untuk apa namanya, untuk apa itu namanya, jurnal, untuk jurnal. Baik, Pak. Baik. Silakan dibuka kalau sempat. Baik. 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Ya, baik. Ya, terima kasih banyak Roland. Mohon maaf ya untuk semuanya. Saya harus mengakhiri lebih cepat dari jadwalnya. Tolong saya diberi itu ya, daftar pesertanya ya. Sudah saya kirimkan di grup, Pak. Oh, sudah. Baik, terima kasih banyak. Gitu atuh. Baik, kita tutup ya dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita bertemu Rabu depan dalam keadaan sehat. Amin.